Dia itu kalau kesini, kalau melihat HP ada orang update status kelinci nggak laku, dia aslinya marah karena dia aslinya kurang-kurang untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, nama saya Waluyo. Saya berasal dari Dusun Rawasari 1, Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Jumpa dengan saya teman-teman. Salam ternak kuping panjang kelinci dari kami, dari dusun. Kami bisa dikatakan peternak dusun yang masih minim dengan teknologi. Kita masih pakai dari bambu manual, kita belum pakai galvanis. Yang penting gimana caranya kelinci itu sehat, kelinci itu bisa menghasilkan, bisa dikatakan kalau kelinci itu ATM berjalan. ATM berjalan, karena saya bicarakan ATM berjalan karena asli kelinci itu bisa mendatangkan hasil. Dari yang saya alami dengan ternak 50 itu, kalau 1 juta penghasilan itu bisa dikatakan bersih. Itu karena kita pelihara sendiri, kita obatin sendiri, kita rawat sendiri, kita urus sendiri. Jadi ya 1 juta itu bisa dikatakan murni yang kita masuk ke kantong. Untuk yang lain kan bisa untuk beli obat, terus kalau kita pas repot kita beli makanan yang banyak protein dan vitaminnya yang kemasan lah, yang dari pabrik. Contohnya dari Vital Rapid yang selama ini saya pakai, itu pun nggak rutin setiap hari, soalnya kalau kita rutin setiap hari kan harganya juga lumayan. Masih pemula. Oh, masih pemula ya. Masih berjalan sekitar 1 tahun. Awal mulanya kayak mana, Mas? Dari pertama kita main ke tempat teman, terus kita minta sharing-sharing, dikasih arahan, terus tiba-tiba terpikir dari pikiran saya, gimana caranya kok dia bisa menghasilkan rupiah dengan cara hanya mengarit. Mengarit itu bukan nista ya, mengarit itu ya bisa dikatakan nggak lama lah, kalau cuma buat kelinci 1 karung itu aja juga cukup. Terus kita bisa pakai lagi dari limbah tahu, kita pakai ampas tahu itu kalau 1 karungnya cuma 30.000, itu bisa kepake 1 minggu kurang lebih. Dari segi pengurusannya, Mas, kelinci ini kan termasuk hewan ternak, kata-kata orang di sana sih katanya rentan dengan penyakit. Itu apa benar apa hoax sih, Mas? Kalau namanya penyakit, kalau untuk kelinci sih, kalau kita yang selama ini pelajari, yang sering terjadi pada kelinci adalah skepis atau gudik. Kalau gudik itu Penyakit gatal ya? Iya, gudik itu kalau bagi saya udah dalamin hampir 1 tahun, itu udah sepele. Cuman kalau pada kelinci itu yang agak berat, kalau dia mencret itu ada obatnya juga, tapi kan kadang fatal kalau untuk yang mencret. Kalau untuk kembung, terus untuk gudik ya mungkin kalau bagi yang baru itu mungkin susah, tapi kalau untuk saya mudah-mudahan saya udah geluti selama 1 tahun, jadi saya udah bisa mengatasi. Kita boleh tahu nggak, Mas, itu apa untuk proses penyembuhannya, Mas? Baik, terima kasih. Untuk teman-teman mungkin kalau yang mau pelihara kelinci mungkin itu termasuk kendala, tapi jangan takut, jangan khawatir, karena dari pabrik pun istilahnya memberi obat. Terus untuk pemakaian, untuk gudik, kalau posisi dia kelincinya masih hamil, kita pakainya yang skepis. Ini khusus untuk oles. Nah, mungkin untuk teman-teman pemula, untuk gudik itu pertama kali pada kelinci pasti di kaki, di kuku itu pasti kelihatan. Kalau dia udah parah baru ke telinga, nggak mungkin ke telinga dulu, pasti di kaki dulu. Kalau masih hamil kita pakai yang ini, kita oles di yang ada gudiknya. Terus untuk yang udah parah, kita pakai Formecin yang kita pakai suntik, itu kita pakainya 0,5 mili. 0,5 mili. Insya Allah kalau dia 3 hari belum ini, kita nanti untuk yang hari kelima kita kasih lagi. Insya Allah
kudik selesai. Supaya dia makannya, nafsu makannya bertambah, kita pakai bikomplek. Bikomplek ya. ini saya ngasihnya yang sering saya aduk dengan ampas tahu. Kalau dikasih ke air, ke minum, takutnya nggak habis-habis kan, nanti malah jadi namanya obat kan, siapa tahu dia nanti ada jadi racun. Jadi saya kasih ke ampas tahu. Terus untuk masuk angin, aku percaya dengan produk tolak angin. Bisa juga tolak angin itu ya Mas ya? Tolak angin, kalau misalnya dia kok kembung, saya pakainya ini. Saya spray pakai ini, langsung kita masukkan ke mulutnya. Insya Allah yang saya alami sembuh. Kalau makan saya ngasihnya, kalau pagi saya kasih itu sekitar jam 8 sampai setengah 9 untuk pagi. Untuk siang itu antara jam setengah 1 sampai jam 1. Terus untuk sore sebelum maghrib 3 kali berarti 3 ya Mas? kali. Kadang saya kasih 4 kali. Itu pun kalau saya pribadi, kalau itu makanan habis kok ada hujan, saya tetap kasih makan lagi. Soalnya antisipasi biar kelinci nggak masuk angin. Soalnya kalau dia nanti masuk angin larinya ke mencret. Mencret itu yang bagi saya bahaya. Walaupun ada obatnya, saya pernah pakai obatnya, itu ada yang sembuh, ada yang fatal. Untuk pagi saya kasih ampas tahu, terus untuk siangnya saya ampas saya campur dengan otot digiling. Terus untuk malam saya kasih pelet, karena posisinya masih repot, nggak sempat ngarit, jadi ya agak boros. Mungkin untuk teman-teman jangan kaget kok dikasih pelet juga, kan harganya mahal. Itu karena situasinya emang lagi nggak sempat ngarit, ada kerjaan, jadi hitung-hitungannya untuk kita kerja, untuk beli pelet masih sisa lah, jadi kita nggak ngarit. Kalau untuk hari-hari biasa ya tetap ngarit wajib, soalnya kelinci kalau cuman makanan dari pabrik sama ini kurang maksimal kalau dari saya. Tetap rumput itulah yang alami, menyehatkan. Ada 2 jenis, yang satu rek sama semi lokal. Kebetulan untuk yang rek kemarin udah dibeli orang, jadi ini tinggal semi lokal. Untuk awal sekitar 30 ekor, untuk saat ini jadi 50 ekor. Terus saya bikin beranaknya setiap bulan bertahap. Itu yang bulan ini produksi 25 ekor. Itu anaknya ada yang 6, ada yang 7. Itu totalnya 153. Terus untuk indukannya 50, pejantannya 3. Jadi total keseluruhan 211. Sistem pemasarannya gimana sih Mas? Tingkat permintaan konsumen dan pasar itu kayak mana di sini Mas? Kalau saya kebetulan, mungkin untuk teman-teman kerepotan jual, saya belum pernah mengalami kerepotan jual. Yang sering saya malah menolak pembeli, karena saya udah pernah sama satu orang, jadi dia sanggup, ya saya yang satu itu terus. Terus kalau misalnya pernah sih saya telepon, udah waktunya diambil, nggak diambil karena emang dia ada keperluan, tapi besoknya dia datang. Kalau masalah penjualan, kalau mungkin teman-teman kesusahan bisa sharing-sharing ke saya, nanti saya konsultasi ke pedagang. Karena kalau untuk jual anakan kelinci itu sebenarnya banyak banget yang ininya, melebihi yang jualan ayam lah pokoknya, kalau yang udah paham. Tapi mungkin untuk teman-teman yang susah jualnya karena dia pemula, terus belum kenal sama pedagang-pedagang, mungkin kerepotan, nggak tahu jaringan lah ya Mas ya. Tahu jaringan. Mungkin untuk teman-teman kalau mau melihara kelinci bisa main ke rumah sambil kita ngopi di kandang, nanti kita bagi pengalaman, sharing-sharing lah. Nanti saya kasih kontak penjual, awal pembeli itu dia itu kalau kesini, kalau melihat HP ada orang update status kelinci nggak laku, dia aslinya marah karena dia aslinya kurang-kurang untuk cari kelinci. Cuman mungkin karena itu orang dalam, belum kenal pedagang, jadi ya nguploadnya jual kelinci susah. Nah, kalau untuk perawatan bagi saya kendalanya itu musim hujan. Musim hujan ya.
musim hujan. Kalau untuk kendala yang lain ya, kalau kita melihara istilahnya hewan itu kan bernyawa, namanya mati kan wajar, manusia juga pasti nanti akan mengalami mati. Kalau untuk kendala ya itu musim hujan, karena kalau kelinci itu rentan dengan rumput yang basah. Jadi mungkin untuk teman-teman yang mau pelihara, kalau bisa kita tanam dulu odot untuk antisipasi. Kalau dia hujan kita pakai odot, digiling bisa. Kalau menurut saya bagusnya digiling terus dikasih campuran ampas tahu biar teksturnya lembut ya. Iya, teksturnya lembut juga. Dia kalau masih lembaran itu kelinci bingung makannya, tapi kalau digiling nanti bisa lihat, punya saya tak kasih makan odot. Untuk teman-teman ya, jangan takut kalau mau pelihara, jualnya susah. Bisa main ke rumah saya di Dusun Rosari 1, Desa Sidomulyo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran. Kalau mau belajar, mari kita belajar bersama-sama. Nanti triknya saya kasih tahu yang saya udah praktekkan. Kalau untuk masalah hasil, saya bisa jamin pasti hasil. Daripada kita nganggur, ngarit jangan malu. Kelinci itu solusinya.